Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri Antah Berantah. Kali ini saya ada di sebuah jembatan ya. Nggak jelas jembatannya namanya apa, tapi pokoknya masih di bumi yang kita pijak ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guys, berhubung banyak ya problematika di negara ini gitu kan, terutama di Indonesia ini sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dari mulai mobil SMK dan segala macam ya, terus akhirnya sempat juga beberapa advokat menggugat beliau dengan ijazah palsu gitu. Nah, kali ini nggak main-main, ada Presiden Jokowi kena gugat kembali. Dan baru dapat beritanya kali ini, Gustika Hatta gugat Jokowi. Ini anaknya Profesor Muhammad Hatta ya, jadi wakil presiden RI pertama, menggugat Pak Jokowi gitu. Coba kita bacain aja ya, ini menggugatnya karena apa? Karena saya juga baru baca juga. Ini juga sesuatu yang fenomenal lagi nih, selain ijazah palsu. Gustika Hatta gugat Jokowi dan Mendagri Tito soal PJ kepala daerah. Gustika Fardani Yusuf atau cucu wakil presiden RI pertama Muhammad Hatta menggugat Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian. Gustika keberatan dengan pelantikan 88 pejabat kepala daerah. Oh, dia menggugat 88 pejabat kepala daerah ya. Dia keberatan gitu. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha PT UN Jakarta, dilihat dari SIPP PT UN Jakarta. Selain Gustika, ada 4 penggugat lainnya. Mereka adalah Adito Hari Nugroho, Lilik Sulistyo, Suci Fitria Tanjung, dan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Tergugatnya tertulis Presiden RI. Keren nih ya. Dan Mendagri ya, Mendagri RI gugatannya terdaftar dalam nomor perkara 422-GE-TF-2022-PT UN Jakarta Nah, menyatakan tindakan pemerintahan, isi gugatannya ya, menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 berupa melakukan serangkaian tindakan mengangkat dan melantik 88 PJ penjabat kepala daerah, PJ gubernur provinsi sebanyak 7 orang, PJ wali kota sebanyak 16 orang, dan PJ bupati sebanyak 65 orang selama kurun waktu sejak 12 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2022 yang berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Bunyi petitum gugatan seperti ini lihat. Oh, jadi termasuk pengganti Anies, Pak Heru Budi Hartono itu mungkin termasuk dalam ini ya, PJ gubernur ya. Nah, Gustika dan kawan-kawan juga meminta agar Majelis Hakim PT UN Jakarta menyatakan pelantikan 88 pejabat kepala daerah batal. Nah, ini keren juga ya, berani banget dia untuk menuntut dibatalkannya pelantikan tersebut ya. Menyatakan batal atau tidak sahnya tindakan tergugat 1 dan tergugat 2 dalam pengangkatan dan pelantikan 88 PJ penjabat kepala daerah, PJ gubernur provinsi sebanyak 7 orang, PJ wali kota sebanyak 16 orang, dan PJ bupati sebanyak 65 orang selama kurun waktu sejak 12 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2022 yang mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, dan konflik kepentingan. Wih, gila, ngeri banget isi gugatannya ya. Saya khawatir di belakang ada yang hello gitu kan, nggak enak gitu kan dilihatnya. Berikut petitum lengkap gugatan Gustika dan kawan-kawan. Petitumnya adalah 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Tahu bulat. Menyatakan tindakan pemerintahan berupa perbuatan tindak
tidak bertindak omission oleh tergugat satu yang tidak melakukan serangkaian tindakan pemerintahan untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan pasal 201 ayat 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, sebagaimana dimandatkan ketentuan pasal 205 CUU Nomor 10 Tahun 2016, junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 garis miring PUU minus 19 garis miring 2021 tertanggal 20 April 2022, junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU 20 atau minus XX ya garis miring 2022 merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan pejabat pemerintahan on Rechtsmatics overheads. Ya, ini bahasa Jerman ya. Kalau bahasa Inggris masih bisa lah lidah saya. Saya kira saya kurang cocok, nggak bisa nyebutinnya. Jadi kalau nggak bisa nyebutin bahasa asing, bahasa selain bahasa Indonesia, ya ngaku aja gitu bahwa kita nggak bisa nyebutin gitu kan. Jangan maksain kalau memang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Rusia, nggak bisa bahasa ya negara lain, ya jangan dipaksain gitu kan. Kalau nggak bisa ngaku aja, kalau nggak ngaku kan enak gitu kan. Netizen mau komen apa terserah gitu. Ya namanya juga kan udah ngaku nggak bisa. Nah, satu lagi, terus nomor 3, menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 berupa melakukan serangkaian tindakan mengangkat dan melantik 88 PJ pejabat kepala daerah, PJ gubernur provinsi sebanyak 7 orang, PJ wali kota sebanyak 16 orang, dan PJ bupati sebanyak 65 orang selama kurun waktu sejak 12 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2022 yang berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Sebab iya ya, dipikir-pikir bingung juga ya kayak gitu ya. Kok bisa langsung diganti gitu kan? Ya mungkin ada undang-undangnya atau apa, kita juga belum tahu. Tapi selama ini sih, selama pemerintahan itu juga agak-agak unik ya. Undang-undangannya mungkin udah siapin atau apa gitu kan? Kita juga nggak tahu. Mungkin perlu ditelaah lebih lanjut bagi pakar hukum atau apa, apakah pelantikan PJ gubernur atau pengangkatan PJ gubernur itu atau seluruh kepala-kepala daerah itu sah atau tidak secara konstitusi. Dan itu perlu kita perhatikan. Nah, lanjut lagi. Sebab dilakukan tanpa terlebih dahulu menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan pasal 201 ayat 9, ayat 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagaimana dimandatkan ketentuan pasal 205C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 sekian tertanggal 20 April 2022, junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 sekian merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan pejabat pemerintahan. Gile, ngeri juga ya tuntutannya, luar biasa. Memerintahkan tergugat 1 untuk melakukan serangkaian tindakan pemerintahan untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan pasal 201 ayat 9. Nah, sekian deh. Memang kalau dibaca itu panjang juga, tapi masyarakat wajib tahu pasal-pasal apa, sama seperti waktu beberapa lawyer itu menggugat ijazah palsu presiden. Nah, masyarakat juga harus tahu pasal-pasal berapa yang mereka ajukan, terus dikenai pasal apa, terus itu pasal itu berurusan dengan apa gitu loh. Ya, ini masyarakat perlu tahu. Kalau sekarang kan udah zaman digital, kita tinggal browsing aja itu pasal itu cocok nggak dengan dakwaan gitu, apa dengan tuntutannya gitu loh. Nah, ini kita lagi menyatakan batal atau tidak sahnya tindakan tergugat 1 dan tergugat 2 dalam pengangkatan dan pelantikan 88 pejabat kepala daerah, gubernur provinsi sebanyak 7 orang, wali kota sebanyak 16 orang, dan PJ bupati sebanyak 65 orang selama kurun waktu sejak 12 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2022. Nah, terus lanjut.
Nomor 6, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini. Nah, kita coba lihat aja ya sampai seberapa jauh dakwaan ini atau gugatan ini bisa diproses oleh Mahkamah Konstitusi atau dalam persidangan gitu. Karena biar bagaimanapun juga sesuatu yang kita hadapi itu adalah orang nomor 1 di Indonesia atau Presiden RI. Nah, tentunya juga bukan orang sembarangan yang dihadapin, tapi juga yang menggugat juga tentunya juga bukan orang yang sembarangan juga, karena mereka juga paham hukum gitu. Nah, terlebih lagi dalam situasi kondisi saat ini, masyarakat juga udah mulai paham siapa sih yang salah, siapa yang benar gitu. Dalam kondisi kayak ini, dalam tanda kutip ya mudah-mudahan ke depan para hakim, para jaksa, para penegak hukum bisa berlaku dengan adil lah, atau benar-benar menentukan keadilan sebenar-benarnya dalam proses pendewasaan hukum di negara ini. Nah, kalau saya sih ya terserah sih kalau yang mau gugat gitu kan, ya cuma hadapin resikonya juga gitu kan. Kalau situ memang orang yang hebat atau punya kekuatan hukum tetap, nah itu silahkan aja, monggo. Pasal-pasalnya paham banget atau segala macem gitu, nah silahkan. Guys, itu aja sih dari saya. Nanti kalau salah-salah ngomong main ciduk aja kan, nggak enak kan gitu kan. Nah, kita coba, karena kita bacain berita ini sesuai dari Detik.com pertanggal 2 Desember hari ini ya, terbitnya pukul 18.52. Gile, keren ya. Wah, jadi tergantung apakah gugatan ini mau didampingi, apakah masyarakat akan mendampingi gugatan ini sama seperti kasus ijazah palsu, atau atau pasrah aja, udah mau tentuin apa aja kayak ijazah palsu gitu kan. Kemudian para lawyer mencabut kembali gugatan itu gitu. Guys, itu aja Bos dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.